Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang macam-macam algoritma. Yang pertama ada algoritma depth first search atau DFS. Yang selanjutnya algoritma breadth first search atau BFS. Kemudian algoritma minimum spanning tree atau MST. Kemudian algoritma Kruskal dengan algoritma Dijkstra. Search part Dijkstra. Ke kelompoknya ada saya Wahyu Renaldi dan teman saya Mahendra Fadlin. Kami akan bahas materi pertama algoritma depth first search DFS. Ada pengertian, cara kerja, pseudocode, kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Hendra. Pada Anda, silakan. Pengertian depth first search merupakan salah satu algoritma yang paling umum digunakan untuk melintasi atau melakukan pencarian pada struktur data graph atau tree dengan menggunakan teknik backtracking. Cara kerja, untuk memahami algoritma ini, bayangkan sebuah labirin. Apa yang kita lakukan ketika harus membacakan labirin? Kita akan mengambil rute. Harus terus berjalan sampai kita menemukan jalan buntu. Setelah mencapai jalan buntu, kita mengambil jalan mundur sampai melihat jalan yang belum kita coba sebelumnya. Ambil rute baru, itu begitu seterusnya sampai menemukan jalan buntu. Ambil jalan mundur lagi hingga kita bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar. Cara kerja algoritma depth first search hampir sama. Algoritma ini melakukan penelusuran simpul dengan pendekatan mendalam. Prescribed device resuscitate, produce recursive. Producer device label F as for all edge to within GH do if vertex in now labeled as discover then recursive all device GW. Physical code diff is non-recursive. Produce device interactive GF let S be a stack S titik push will is not empty. F is pop. If V is not a label as discover, label as discover for edge from two way in GH do push. Kelebihan diff kelebihan algoritma deep first search memiliki kelebihan diantaranya adalah dapat menemukan solusi tanpa memeriksa banyak ruang pencarian sama sekali. Ini sangat penting jika ada banyak solusi yang dapat diterima. Deep first search dapat berhenti ketika salah satunya ditemukan. Deep first search jauh lebih efisien untuk ruang pencarian dengan banyak cabang karena tidak perlu mengisinya semua simpul pada suatu level tertentu pada daftar open. Depth first search memerlukan memori yang relatif kecil karena node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Kelemahan algoritma depth first search adapun kelemahannya depth first ini memungkinkan tidak menemukan tujuan yang diharapkan dan hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Terdapat peluang tidak menemukan solusi optimal, kemungkinan terjebak pada jalur pencarian yang tak berguna. Contohnya seperti ini. Misalkan kalau di sini tidak jumpa di sini maka tidak jumpa di sini. Dan ini contohnya untuk algoritmanya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Renaldi. Selanjutnya ada algoritma breadth first search atau BFS. Ada pengertian, cara kerja, pseudocode, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama pengertian, breadth first search atau BFS adalah breadth first traversal adalah algoritma traversing yang digunakan untuk melintasi atau mencari semua simpul atau node dari suatu struktur data tree atau graph. Cara kerjanya, langkah pertama ambil antrian kosong, kemudian pilih node awal dan masukkan ke dalam antrian, kemudian asalkan antrian tidak kosong, extract node dari antrian dan masukkan node anaknya ke dalam antrian, kemudian kita cetak simpul yang diekstraksi. Adapun kelebihan dan kekurangan, yang pertama kelebihannya solusi pasti akan ditemukan oleh BFS apabila ada solusi. Kemudian BFS tidak akan pernah terjebak di jalur buntu dan kemudian jika terdapat lebih dari satu solusi maka akan dicari solusi dengan langkah minimal. Kekurangannya kendala memori karena algoritma BFS menyimpan semua node dari level saat ini untuk melanjutkan ke level berikutnya. Yang kedua, jika solusi jauh maka membutuhkan waktu yang lama. Sekiranya pseudocode-nya seperti ini, input S as the source node, BFS G S, let Q be the queue, Q and queue S, kemudian mark S as visited, while Q is not empty, V sama dengan key.dequeue for all neighbors V of V in graph G, if V is not visited, Q and queue W mark W as visited. Kemudian sekiranya contohnya seperti ini. Selanjutnya
Algoritma Algoritma minimum minimum spanning spanning. tree atau MST ya berisi pengertian cara kerja akan dijelaskan oleh Mahendra. Satu, definisi graph. Graph adalah himpunan yang terdiri dari nodes dan edge, graph NA, dan di mana merupakan himpunan tidak kosong dari nodes dan E, merupakan himpunan edge yang menghubungkan sepasang node. Dua, definisi tree. Tree adalah graph yang terhubung yang tidak memiliki arah dan tidak mengandung sirkuit. Tree adalah graph tanpa arah G dan memiliki N nodes yang harus memenuhi. A. Setiap pasangan node dalam G terhubung dalam patch tunggal. B. G terhubung tidak memiliki sirkuit dan mempunyai N1 edge. C. G tidak memiliki sirkuit. Penambahan edge dapat membentuk sirkuit. D. G terhubung akan menjadi tidak terhubung jika salah satu edge dihilangkan. Tiga, definisi spanning tree. Spanning tree terdiri dari semua nodes dalam graph yang beberapa edge sehingga semua nodes saling terhubung. Spanning tree merupakan graph terhubung yang diperoleh dari meatus sirkuit dalam graph. Bobot spanning tree adalah jumlah dari bobot edge. Ada beberapa algoritma untuk memperoleh spinning tree yaitu frame. Satu, frame selangkah-langkah, ambil edge dengan bobot terkecil pada tree, ambil edge yang bersisian dengan nodes di T dengan bobot minimum yang menambah node baru, tidak membuat sirkuit pada tree. Ulangi langkah 2 sebanyak 2 kali. Dua, kruskal. Langkahnya adalah satu, graph pada awalnya terdiri dari nodes saja. Dua, tambahkan nodes. Tambahkan edge berdasarkan bobot yang paling kecil dan edge yang ditambahkan tidak membuat sirkuit. Ulangi langkah 2 sebanyak n satu kali. Contohnya seperti gambar ini bisa dilihat. Selanjutnya algoritma kruskal. Selanjutnya algoritma Kruskal ada pengertian dan cara kerja. Pengertian adalah algoritma Kruskal adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai menghubungkan semua titik dengan beta rendah. Berbeda dengan algoritma pencarian jalur yang lain seperti algoritma Dijkstra dan algoritma A-star yang sudah pernah dibahas sebelumnya, algoritma ini hanya bertujuan untuk menghubungkan semua titik, bukan untuk mencari jalur yang tersambung dari awal sampai akhir. Contoh kasus nyata yang dapat digunakan adalah menghubungkan semua komputer dalam satu jaringan pada sebuah warnet. Jika terdapat pemasangan komputer baru, tentu saja cukup dihubungkan dengan komputer terdekat. Tidak perlu langsung dihubungkan dengan komputer induk, kecuali jika komputer induk memang merupakan komputer terdekat. Yang kedua, cara kerja. Yang pertama, inisialisasi semua variabel yang diperlukan, yaitu variabel gambar, titik, garis, dan subset. Penjelasan tentang masing-masing kelas akan dijelaskan. Dua, masukkan data titik dan garis ke dalam masing-masing variabel yang tersedia. Dan ketiga, lakukan proses pencarian garis sebanyak jumlah garis, poin 3A sampai 3C. Ya, 3A, tentukan garis yang akan dicari apakah garis tersebut jalur terbaik atau bukan. 3B, cari induk dari titik awal dan induk dari titik tujuan dari garis tersebut. Kemudian penjelasan tentang fungsi ini akan dijelaskan pada perhitungan induk ini. 3C, jika induk dari titik awal tidak sama dengan induk dari titik tujuan, maka lakukan perhitungan berikut. 3C, lakukan penggabungan kedua titik tersebut dalam sebuah subset. Jika peringkat titik pertama kurang dari peringkat titik kedua, maka jadikan titik kedua sebagai berikut. 4. Catat hasil untuk masing-masing jawaban garis yang ditemukan, kemudian jumlahkan total biaya garis tersebut. Berikut gambar-gambarnya, kira-kira seperti ini. Setelah apa pengimplementasinya ya kan? Pengimplementasiannya. Selanjutnya yang terakhir, algoritma single source shortest path Dijkstra. Ada pengertian cara kerja, flowchart, dan pseudocode akan dijelaskan oleh rekan saya, Mahendra. Pengertian, algoritma ini ditemukan oleh Edgeworth dan dipublikasikan pada tahun 1959 dan pada sebuah jurnal numismatik yang berjudul A Note on the Two Problem in Connection with Graph. Algoritma ini sering digambarkan sebagai algoritma Grady-Tamak. Dijkstra merupakan salah satu varian bentuk algoritma populer dan pemilihan persoalan terkait masalah optimasi pencarian lintas terpendek, sebuah lintasan yang mempunyai panjang minimum dari vertex A ke Z. Dalam graf berbobot tersebut adalah bilangan positif yang tidak dapat dilalui oleh node negatif. Digest flowchart dan code bisa dilihat di ini dan bisa dilihat di ini contohnya dan seterusnya ini. Satu, berilah nilai bobot jarak. Yang pertama, berilah nilai bobot jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak terhingga terhadap pada node lain belum terisi. Dua, semua set node belum terjamah dan semua node di awal sebagai node keberangkatan. Dari no keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum berjamah dan hitung jarak dari titik C keberangkatan. Sebagai contoh, jika titik keberangkatan A ke B memiliki bobot jarak 6 dan dari B ke node C berjarak 2, maka jarak ke C melewati B menjadi
6 tambah 2 sama dengan 8. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang dan jarak jalan terbaru. Saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap not tandanya telah terjamah sebagai not berjamah. Not terjamah tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan oleh jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. 5. Set not belum terjamah dengan jarak terkecil dari not keberangkatan sebagai not keberangkatan. Selanjutnya dan lanjutkan kembali ke step 3. Oke, sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.